Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok 3 kelas 15.3A.12 ingin mempresentasikan hasil analisis kami, yaitu prediksi resiko penyakit jantung menggunakan algoritma Decision Tree. Yang pertama, latar belakang masalah. Penyakit jantung merupakan penyebab kematian nomor satu di dunia menurut WHO. Setiap tahun, jutaan orang meninggal akibat penyakit ini, sebagian besar karena tidak mengetahui bahwa mereka memiliki risiko tinggi sejak dini. Banyak faktor yang dapat meningkatkan risiko penyakit jantung, antara lain umur, kebiasaan merokok, tekanan darah tinggi, kadar kolesterol, dan diabetes. Masalahnya, hubungan antar faktor tersebut seringkali kompleks dan sulit dipahami secara manual oleh dokter atau pasien. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan berbasis data data driven untuk membantu memprediksi resiko penyakit jantung sejak dini. Salah satu metode yang populer dan efektif dalam bidang mechanical learning adalah algoritma Decision Tree. Algoritma ini mampu mempelajari pola dari data medis dan membuat model yang dapat memprediksi apakah seseorang berisiko terkena penyakit jantung dalam jang- dalam jangka waktu tertentu, misalnya 10 tahun ke depan. Selain itu, kelebihan Decision Tree adalah hasilnya mudah dipahami karena berbentuk diagram pohon. Sangat cocok digunakan dalam bidang medis di mana interpretasi hasil menjadi hal penting. Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk yang pertama, membangun model prediksi risiko penyakit jantung menggunakan algoritma Decision Tree. Yang kedua, menganalisis faktor-faktor utama yang mempengaruhi kemungkinan seseorang terkena penyakit jantung. Yang ketiga, mengukur tingkat akurasi model dalam memprediksi risiko penyakit jantung menggunakan data medis nyata. Model ini diharapkan dapat digunakan oleh tenaga medis dan masyarakat umum sebagai alat bantu untuk deteksi dini sehingga risiko penyakit jantung dapat dicegah lebih awal. 3. Landasan teori. Pertama, ada penyakit jantung. Penyakit jantung koroner merupakan gangguan pada pembuluh darah arteri yang berfungsi menyuplai darah ke jantung. Ketika arteri tersebut menyempit atau tersumbat akibat penumpukan plak kolesterol, suplai oksigen ke jantung berkurang dan dapat menyebabkan serangan jantung atau heart attack. Faktor risiko utama penyakit jantung koroner meliputi: yang pertama ada usia. Jika usianya semakin tua, maka risiko semakin meningkat. Selanjutnya ada tekanan darah tinggi atau hipertensi. Selanjutnya ada kadar kolesterol yang tinggi. Lalu kebiasaan merokok, diabetes, kegemukan atau obesitas, dan gaya hidup tidak aktif. Selanjutnya di sini ada decision tree. Decision tree atau pohon keputusan merupakan salah satu algoritma supervised learning yang digunakan untuk proses klasifikasi dan prediksi. Algoritma ini bekerja dengan membagi data ke dalam beberapa cabang berdasarkan nilai dan atribut tertentu. Tiap node merepresentasikan atribut, misalnya umur atau tekanan darah. Sedangkan daun atau leaf menunjukkan hasil prediksi, misalnya berisiko atau tidak berisiko. Selanjutnya di sini ada decision tree-nya, yaitu decision tree prediksi risiko penyakit jantung. Yang pertama dicek dulu apakah sang pasien berusia lebih besar dari 45 tahun. Jika iya, maka akan mengecek lagi tekanan darah si pasien. Apakah tekanan darah si pasien itu lebih kecil atau sama dengan 135. Jika tekanannya lebih kecil, maka akan ke node yang ini. Dan itu mengecek lagi apakah pasien tersebut terkena diabetes atau diabetes sama dengan 1. Jika 1, maka iya.
Berarti pasien tersebut diprediksi terkena penyakit jantung yang berisiko tinggi. Jika diabetesnya sama dengan 0, berarti ke yang ini. Berarti pasien tersebut eee eee, berisiko rendah untuk terkena penyakit jantung. Lalu balik lagi ke atas, ini ada tekanan darah. Jika tekanan darahnya tadi lebih besar dari 135, maka risiko pasien tersebut terkena eee, penyakit jantung itu sangat tinggi. Selanjutnya di sini usianya. Jika usia pasien tersebut itu lebih besar dari 45, maka akan ke node sebelah kanan, yaitu mengecek apakah pasien tersebut merokok. Jika pasien tersebut merokok, maka risikonya sangat tinggi. Dan jika pasien tersebut tidak merokok, maka risikonya sedang. Selanjutnya, kelebihan decision tree. Itu mudah dipahami dan divisualisasikan. Lalu tidak memerlukan banyak pra atau prosesan data. Selanjutnya dapat mengungkap hubungan antar variabel secara intuitif. Yang keempat, itu metode penelitian. Yang pertama itu adalah sumber data. Data diambil dari Framingham Heart Study Dataset yang terdiri di situs Kaggle. Dataset ini berisi data medis dari ribuan pasien yang diikuti selama bertahun-tahun. Nah, ini jumlah datanya. Ada 4.236 baris, setiap baris adalah satu pasien. 16 atribut seperti umur, jenis kelamin, tekanan darah, kolesterol, kebiasaan merokok, dan diabetes, dan lain-lain. Oke, kita masuk ke tahap penelitiannya. Yang pertama itu adalah data processing. Hal pertama adalah mengumpulkan dataset dan menyiapkannya dalam format CSV atau Excel agar dapat dibaca oleh Python. Nah, yang kedua adalah data understanding. Peneliti memahami struktur data dengan memeriksa atribut-atribut seperti age atau umur, male jenis kelamin, six per day atau jumlah rokok per hari, BPM match atau obat tekanan darah, total atau total kolesterol, cis-BP dan dia-BP, tekanan darah, systolic dan diastolik. Nah, yang selanjutnya adalah glukos atau kadar gula darah. Yang terakhir yaitu 10 years THD atau level target risiko dalam tahun. Masuk ke yang ketiga. Yang ketiga itu adalah data cleansing. Nah, kegunaannya adalah menghapus data kosong dan menangani data yang tidak valid agar tidak mempengaruhi hasil prediksi. Yang keempat, exploratory data analysis ADA. Analisis distribusi data misalnya. Rentang usia terbanyak adalah 39 sampai 45 tahun. Proporsi laki-laki dan perempuan hampir seimbang. Sebagian besar pasien tidak menggunakan obat tekanan darah. Nah, yang kelima adalah data splitting. Data splitting dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama training set, 80% digunakan untuk melatih model. Testing set, 20% digunakan untuk menguji akurasi model. Yang keenam adalah model pembuatan decision tree. Gunakan pustaka scikit-learn di Python. Nah, ini adalah contoh kodenya. Oke, model ini belajar dari data untuk mengenali pola pasien yang berisiko terkena penyakit jantung. Halo, nama saya Ariel Abdul Fatah. Oke, lanjut ke hasil dan pembahasan. Pertama itu ke kinerja model. Di sini tuh ada tabel indikator dan nilai. Jadi indikator pertama tuh ada akurasi dengan nilai 73,36%. Terus ada precision dengan nilai 70%. Terus ada recall dengan nilai 60%. Dan F1 score dengan nilai 67%. Dari tabel data itu ada penjelasan sederhananya. Akurasi itu kan ada 73,36%. Berarti dari 100 orang yang didata atau diuji, sekitar 73 data berhasil diprediksi dengan benar. Lalu precision dengan 70%-nya, artinya dari semua pasien yang diprediksi sakit, itu ada 70% yang benar-benar sakit. Lalu ada recall 65%. Ini tuh menunjukkan semua pasien yang sakit sebenarnya hanya
menemukan 65% di antaranya. Lalu ada F1 score. Ini tuh gabungan antara precision dan recall. Ini semakin tinggi nilainya, maka semakin seimbang dengan kemampuannya dalam menganalisa pasien sakit dan sehat. Lalu singkatnya tuh model sudah cukup baik sekitar 74% untuk memprediksi penyakit jantung, terutama karena data medis biasanya kompleks dan tidak seimbang antara pasien sehat dan sakit begitu. Terus lanjut ke faktor yang paling berpengaruh. 1. Umur. 2. Tekanan darah. 3. Kebiasaan merokok. 4 tuh kolesterol total. Jadi ini di umur biasanya semakin bertambah usia risiko penyakit jantung tuh meningkat. Karena semakin bertambah detak jantung berdetak dengan cepat. Jadi aliran darah yang dipompa tuh cepat begitu. Terus tekanan darah tekanan darah sistolik atau yang disebut dengan SYS-BP. Ini tuh tekanan darah tinggi memiliki hubungan langsung dengan meningkat resiko jantung gitu. Terus kebiasaan merokok atau 6PID. Perokok aktif memiliki resiko 2-3 kali lipat lebih tinggi terkena penyakit jantung daripada non perokok atau perokok pasif begitu. Lalu masuk ke kolesterol total atau TOTCOL. Kadar kolesterol yang tinggi memperbesar peluang resikonya terkena serangan jantung atau penyumbatan peredaran darah atau ya gitu. Penyumbatan pembuluh darah. Jadi tuh model ini masih mengalami kesulitan dalam memprediksi pasien yang emang benar sakit dengan jumlah data sakit jauh lebih sedikit dibanding pasien sehat atau kelas minoritas. Akibatnya model cenderung lebih sering menembak sehat daripada sakit. Selanjutnya yang keenam ada contoh data testing. Misalnya terdapat data pasien baru sebagai berikut. Atribut, umur, nilainya 45, jenis kelamin laki-laki, tekanan darahnya sistolik 145, kolesterol 240, rokok ya, diabetes tidak. Model menghasilkan output. Resiko tinggi terkena penyakit jantung dalam 10 tahun. Namun, jika pasien memiliki data seperti umur 32 tahun, tekanan darah 120, kolesterol 180, dan tidak merokok, maka hasil prediksinya risikonya rendah. Dan selanjutnya, yang ketujuh itu ada kesimpulan. Kesimpulannya, algoritma decision tree dapat digunakan untuk memprediksi risiko penyakit jantung. Dengan akurasi 74%, model ini bermanfaat untuk membantu masyarakat dan tenaga medis mengenai risiko penyakit sejak dini. Namun, perlu peningkatan performa, terutama pada deteksi kelas minoritas. Sekian itu dia presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.